Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Matius 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh memahami setiap kebenaran firman yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan pagi hari ini Engkau boleh menerangi hati kami dan pikiran kami. Dan tolonglah supaya setiap kami yang mendengar kami boleh memahami. Dan bantu setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menanggapi dan belajar untuk melakukan apa yang kami dengar. Tuhan, tolonglah setiap kami, jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat BCS Serpong. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah sangat kita kenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Walaupun pelayanan Yohanes tidak begitu lama Bapak Ibu, namun demikian kita bisa melihat bahwa dampak pelayanan Yohanes begitu luar biasa. Itu sebabnya tidak heran Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, kita bisa mendapati bahwa di sana Tuhan Yesus memuji pelayanan Yohanes Pembaptis. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari seorang Yohanes Pembaptis? Bapak Ibu, ketika saya merenungkan Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, saya mendapati ada dua hal Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Yang pertama Bapak Ibu, saya mendapati bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang tidak sibuk mencari pengakuan diri. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah pelayan Tuhan yang tidak sibuk mencari pengakuan diri. Dia bukan seorang pelayan Tuhan yang berhasrat menjadi Tuhan di dalam pelayanannya. Dia tidak pernah haus pujian dan penghormatan manusia.
Bapak Ibu, di dalam pelayanannya dia tidak pernah mencoba mencari panggung bagi dirinya. Ini dapat kita lihat Bapak Ibu dari 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ketiga tadi, Bapak Ibu, Alkitab menyatakan bahwa pakaian Yohanes itu berbeda. Ya, pakaiannya berbeda, begitu sangat sederhana. Bahkan dikatakan dari kulit unta Bapak Ibu. Dan makanannya pun juga berbeda. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya muncul pertanyaan. Mengapa dia punya penampilan yang berbeda? Punya makanan yang berbeda, Bapak Ibu? Betulkah bahwa ini dilakukannya untuk mencari perhatian? Betulkah ini dilakukannya untuk mencari panggung bagi dirinya? Betulkah ini dilakukannya sebagai alat propaganda diri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia marketing kita bisa mengenal bahwa kalau kita biasa-biasa saja, ya, sama dengan orang lain, Bapak Ibu, tidak ada menariknya dengan barang yang kita jual. Kalau kita mau barang kita, produk kita itu laku, kita pun perlu punya penampilan yang berbeda. Kita perlu punya cara marketing yang berbeda. Betulkah Bapak Ibu hal ini dilakukan Yohanes sebagai alat propaganda diri? Supaya dia mendapat pengikut, supaya dia mendapat murid? Bapak Ibu, menurut saya tidak. Mengapa saya berkata bahwa Yohanes tidak sedang mencari popularitas, tidak sedang mencari pengakuan diri? Bapak Ibu, berkali-kali Yohanes berkata bahwa aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Yohanes ingin berkata, orang tidak perlu tahu siapa saya. Orang tidak perlu tahu siapa nama saya. Orang hanya perlu tahu bahwa saya bukanlah Mesias. Inilah bukti pertama Bapak Ibu bahwa Yohanes tidak pernah mencari panggung bagi dirinya. Bukti yang kedua Bapak Ibu dapat kita lihat dari keberaniannya menegur orang-orang terhormat dengan kata-kata yang kasar, dengan sebutan yang kasar, di mana dia menyebut pendengarnya Bapak Ibu sebagai keturunan ular beludak. Orang Farisi, pemimpin agama, dia sebut sebagai keturunan ular beludak. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yohanes ingin berkata bahwa mereka adalah keturunan setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yohanes mencari panggung, kalau Yohanes mencari pengakuan diri, saya percaya Bapak Ibu, dia tidak akan melakukan hal ini. Dia tidak akan menegur sekeras ini, sekasar ini. Kenapa dia berani menegur sekeras ini, sekasar ini? Bapak Ibu, dia tidak pernah mencari panggung bagi dirinya. Dia tidak pernah mencari pengakuan diri. Demi kebenaran Bapak Ibu, dia rela ditinggalkan oleh murid-muridnya. Demi kebenaran Bapak Ibu, dia rela dibenci. Bahkan demi kebenaran Bapak Ibu, dia juga rela mati. Itu sebabnya Bapak Ibu, Herodes Antipas pun Bapak Ibu tidak luput dari tegurannya. Dan karena tegurannya Bapak Ibu, dia dihukum mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti yang kedua, bahwa Yohanes tidak pernah mencari panggung bagi dirinya sendiri. Bukti yang ketiga Bapak Ibu dapat kita lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 29. Di sana dikatakan, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu, di ayat ini saya melihat bahwa Yohanes Pembaptis memiliki kemerdekaan jiwa yang luar biasa. Dia tidak pernah terganggu dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak pernah terganggu dengan kehebatan orang lain. Dia justru merasa bangga dengan keberhasilan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti yang ketiga bahwa Yohanes tidak sibuk untuk mencari pengakuan diri. Yohanes bukanlah pelayan Tuhan yang sedang mencari panggung bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya hari ini sama seperti Yohanes?
Pelayan Tuhan yang seperti apakah Anda hari ini? Majelis Tuhan yang seperti apakah Anda hari ini? Hamba Tuhan yang seperti apakah Anda hari ini? Sungguhkah hari ini Anda dan saya tidak sedang mencari panggung? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau hari ini tidak ada orang yang melihat pelayanan kita. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau hari ini tidak ada orang yang menghargai pelayanan kita? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau hari ini tidak ada orang yang mengapresiasi pelayanan kita? Apa yang kita lakukan kalau yang kita dapatkan justru cibiran, justru masukan? Ya, masukan itu bahasa halusnya dari kritikan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada umumnya Bapak Ibu yang dilakukan jemaat itu ada 3 hal. 3 hal ini saya sebut sebagai 3M. Tatkala dia tidak dihargai, tatkala dia tidak diperhatikan, tatkala dia dicibir Bapak Ibu, ya, yang dia lakukan umumnya 3M Bapak Ibu. Yang pertama adalah marah. Ya, marah. Yang kedua Bapak Ibu, mutung. Ya, mutung itu berhenti pelayanan. Karena tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memuji Bapak Ibu, tidak ada yang mengapresiasi, akhirnya mutung, berhenti pelayanan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang dilakukan jemaat pada umumnya adalah metu, ya, bahasa Jawa, atau keluar, ya, pindah gereja. Kenapa? Karena tidak dihargai. Bapak Ibu, kalau itu yang kita lakukan, marah, mutung, metu, ya, yang jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang sedang kita layani? Sungguhkah kita sedang melayani Tuhan? Atau kita sedang melayani diri kita sendiri? Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi hari ini, Bapak Ibu tidak perlu merasa bersalah. Sebab bukan hanya Bapak Ibu yang pernah melakukannya. Jujur Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan pun, saya juga pernah melakukannya. Saya pernah marah, saya juga pernah mutung, saya juga pernah metu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pergumulan ini bukan hanya menjadi pergumulan Anda, tetapi pergumulan ini juga menjadi pergumulan saya. Kalau hari ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, pernah tidak Pak Edi mencari panggung bagi diri Pak Edi? Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, saya pernah melakukannya. Saya pernah Bapak Ibu merasa terganggu kalau ada orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Saya pernah Bapak Ibu terganggu kalau ada orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Saya pernah terganggu Bapak Ibu kalau ada orang yang khotbahnya lebih bagus daripada saya. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya berdoa supaya saya tidak menjadi orang seperti itu. Bapak Ibu, saya tahu itu tidak benar Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, sepertinya hari ini saya sudah tidak seperti itu lagi. Bapak Ibu, kalau hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang hebat seperti Pak Joko, ya, Pak Daniel Ong, Bapak Ibu, saya merasa bangga. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya bisa belajar dari kehebatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Anda yang pernah mencari panggung. Saya juga pernah mencari panggung. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia bukan seorang pelayan Tuhan yang gemar mencari panggung. Dia tidak sibuk Bapak Ibu untuk mencari pengakuan diri. Bagi dia yang terpenting bukan dirinya, tetapi bagi dia yang terpenting adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang pertama yang bisa kita lihat dari seorang Yohanes Pembaptis. Hal yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari seorang Yohanes Pembaptis adalah bahwa Yohanes bukanlah seorang pelayan yang gemar menyibukkan diri. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis bukanlah seorang pelayan yang gemar menyibukkan diri. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga tadi Bapak Ibu, di mana Yohanes tinggal? Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Yohanes tinggal di padang gurun Yehuda. Apa yang dia cari di padang gurun Yehuda Bapak Ibu? Betulkah Yohanes mencari jemaat?
Betulkah Yohanes mencari pengikut? Bapak Ibu, kalau dia mencari jemaat, kalau dia mencari murid, mencari pengikut, dia tidak akan tinggal di padang gurun Yehuda. Dia akan tinggal di kota-kota Israel. Lalu apa yang dia cari di padang gurun, Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang dia cari di padang gurun adalah kesunyian. Dan pastinya yang dia cari di padang gurun adalah suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Alkitab kita, banyak tokoh-tokoh hebat yang dipilih oleh Tuhan, para jenderal Tuhan. Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di padang gurun. Kalau kita lihat Musa, Bapak Ibu, dia pernah tinggal di padang gurun. Kalau kita melihat Yosua, Bapak Ibu, dia pernah tinggal di padang gurun. Kalau kita melihat Daud, Bapak Ibu, dia pernah tinggal di padang gurun. Kalau kita melihat Elia, Bapak Ibu, dia pernah tinggal di padang gurun. Dan tidak luput lagi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah tinggal di padang gurun. Jadi orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang pernah mengikuti kelas padang gurun. Untuk apa mereka di padang gurun, Bapak Ibu? Untuk mengalami kesunyian dan pastinya untuk mendengar suara Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu kita berada di dalam satu kondisi yang sulit, yang berat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini Tuhan sedang mengajar Anda dan saya supaya Anda dan saya mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang kedua yang bisa kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan yang sangat memperhatikan kehidupan spiritualnya, ya, kerohaniannya. Dia bukan seorang pelayan Tuhan yang gemar sekali dengan kesibukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali jemaat Tuhan, ya, yang lebih memperhatikan kesibukan, Bapak Ibu, daripada memperhatikan spiritualnya, kerohaniannya. Ya, dia seperti hamba Tuhan, Bapak Ibu, selalu hadir dari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu, Bapak Ibu, selalu ada di gereja. Ya, semuanya dia ikuti kegiatan-kegiatan gereja. Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Namun demikian, Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang paling perlu. Anda dan saya memerlukan kerohanian yang baik, membutuhkan kerohanian baik. Bapak Ibu, tahukah Anda apa dosa terbesar manusia di zaman ini? Tahu enggak kira-kira apa dosa terbesar? Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, Dallas Willard, dia berkata, keterburu-buruan adalah musuh terbesar kehidupan di zaman kita ini. Kamu harus berusaha habis-habisan menyingkirkannya dari hidupmu. Sekali lagi, keterburu-buruan adalah musuh besar kehidupan pada zaman kita ini. Kamu harus berusaha habis-habisan menyingkirkannya dari hidupmu. Hal senada Bapak Ibu juga disampaikan oleh John Ortberg. Dia berkata, Bapak Ibu, jika iblis tidak berhasil membuat Anda berbuat dosa, ia akan membuat Anda sibuk, karena keduanya akan menjadikan jiwa Anda mengerut. Ya, kalau iblis tidak bisa membuat Anda jatuh di dalam dosa, dia akan membuat Anda sibuk. Dan kedua hal ini yang membuat jiwa Anda dan saya mengerut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bangga dengan kesibukanmu. Jangan bangga kalau engkau hari ini terlibat ini dan itu. Bapak Ibu, bukan itu yang terpenting. Ya, Anda dan saya perlu memperhatikan spiritualitas kita. Anda dan saya perlu memperhatikan kerohanian kita. Yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa Anda dan saya perlu memperhatikan kerohanian kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, spiritualitas yang terjaga akan membuat Anda mampu menghadapi pergumulan hidup. Sebab spiritualitas adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi kita
dari keputusasaan dan hilangnya harapan. Karena diakui tidak diakui, spiritualitaslah yang akan menentukan berat tidaknya masalah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuat tidaknya Anda menghadapi pergumulan-pergumulan hidup tidak ditentukan dari seberapa sibuk Anda, tidak ditentukan dari seberapa banyak pelayanan yang Anda ambil, tetapi ditentukan bagaimana spiritualitas Anda, bagaimana kerohanian Anda dan saya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama, guna spiritualitas, guna kerohanian yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengutip pernyataan Dallas Willard. Dia berkata, yang terpenting dalam hidupmu bukanlah apa yang kau lakukan, melainkan siapakah sesungguhnya dirimu. Itulah yang akan kau bawa dalam kekekalan. Sebab yang berharga itu bukanlah pencapaian yang Anda raih, yang berharga itu adalah sosok pribadi yang terbentuk dalam hidup Anda. Yang berharga bukan apa yang Anda raih, tetapi yang berharga adalah sosok pribadi yang terbentuk dalam hidup Anda. Spiritualitas jauh lebih penting dari segala kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ini dan itu, tetapi kita masih tetap menjadi orang yang sama, orang Kristen yang sama, seperti kita yang dulu, yang waktu kita belum percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Yang Tuhan lihat adalah karakter hidup kita. Bagaimana Anda dan saya serupa dengan Kristus atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak gemar menyibukkan diri. Ya, dia tidak segan-segan, Bapak Ibu, meninggalkan orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang itu butuh dilayani, Bapak Ibu. Tetapi berulang kali Alkitab menyatakan dia meninggalkan. Ya, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan berulang kali Alkitab mengatakan dia semalam-malaman dia berdoa. Bapak Ibu, Yesus walaupun sibuk, dia tidak mengabaikan kehidupan kerohaniannya. Bagaimana dengan Anda hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, jangan sibuk dengan hal-hal yang teknis. Ya, jangan sibuk dengan hal-hal yang teknis. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Jas apa yang aku pakai, sepatu apa yang aku pakai, model rambut apa yang perlu aku pakai, aksesoris apa yang perlu aku pakai, mobil apa yang perlu aku pakai. Bapak Ibu, bukan itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Bukan itu. Yang terpenting di hadapan Tuhan adalah bagaimana engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hatimu. Bagaimana engkau sungguh-sungguh merindukan Dia di dalam kehidupanmu. Itu yang jauh lebih penting daripada segala kegiatanmu, segala hal-hal yang lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis bukan seorang pelayan yang sibuk mencari panggung, yang sibuk mencari pengakuan diri. Dia bukan pelayan Tuhan yang gemar dengan kesibukan. Dia pelayan Tuhan yang sangat memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Herodes pun mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan orang yang suci. Sekali lagi, Herodes mengenal Yohanes sebagai orang yang benar dan orang yang suci. Hari ini bagaimana Tuhan, bagaimana orang-orang di sekitarmu mengenal Anda? Sungguhkah mereka mengenal Anda sebagai orang yang benar dan orang yang suci sebagaimana Yohanes Pembaptis? Kiranya renungan hari ini Bapak Ibu boleh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak sibuk mencari panggung, mencari pengakuan diri. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak sibuk dengan ini dan itu, tetapi kita mengabaikan kehidupan kerohanian kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati Anda. Mari kita berdoa, kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu
Pelayan Tuhan seperti apakah Anda? Apakah hari ini engkau sedang mencari panggung? Orang mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu. Orang taunya engkau sebagai pelayan yang aktif, ya, pelayan yang berdedikasi, ya. Tetapi di dalam hatimu sebenarnya engkau sedang mencari panggung, engkau sedang mencari pengakuan diri, dan ketika orang tidak memperhatikan engkau, tidak mengucapkan selamat kepadamu, engkau mulai sakit hati. Kalau hari ini itu yang terjadi, Bapak Ibu, Anda dan saya perlu bertobat. Anda dan saya perlu bertobat. Apakah hari ini engkau juga memperhatikan kerohanianmu? Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus adalah orang yang tidak gemar menyibukkan diri. Dia tahu apa yang paling penting untuk kerohaniannya. Dia tidak segan-segan meninggalkan pelayanannya untuk berjumpa dengan Bapanya di surga. Bapak Ibu, kalau hari ini kita hanya sibuk dengan segala kegiatan kita perlu bertobat. Kita perlu memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak. Kalau hari ini itu yang terjadi, mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Dan saya rindu berdoa untuk Anda. Bapa di dalam surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mampu menyembunyikan segala dosa kami, segala kemunafikan kami, segala kebejatan kami di hadapan mata manusia. Tetapi kami tidak mampu menyembunyikannya di hadapan mata-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dengan pasti hari ini siapakah kami. Pelayan Tuhan yang seperti apakah kami hari ini. Tuhan, kalau kami hari ini sibuk mencari pengakuan diri, kalau hari ini kami sibuk mencari panggung, kalau hari ini kami sibuk mencari pujian manusia, mencari penghormatan manusia, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami seringkali lupa untuk kami mencari wajah-Mu, untuk kami mencari pribadi-Mu. Tuhan ampuni kami. Barangkali kami terlalu sibuk dengan segala kegiatan, sehingga kami lupa merenungkan firman-Mu. Kami lupa mendengarkan suara-Mu. Kami lupa bersekutu dengan Engkau. Tuhan ampuni kami hari ini. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh memperhatikan kerohanian kami, spiritualitas kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami orang yang benar, yang suci, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, puji Tuhan,